Hari ini Kamis 15 Desember 2022. Wow, tinggal separuh lagi, ya kan? Separuh bulan lagi kita akan tinggalkan tahun 2022. Dan saya percaya Bapak Ibu semua dicintai oleh Tuhan, disertai Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini renungan kita sudah tiba di kitab Mazmur 145. Saya akan bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur 145. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya, ya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Nah, Bapak Ibu sekalian, judul renungan hari ini adalah Allah sanggup mengangkat kita, ya. Kalau kita nonton sepak bola, ya sekarang ini kan seluruh dunia hampir fokusnya ke Qatar tuh nonton bola. Kalau ada pemain bola yang sedang terjatuh, tergeletak di tanah, ya, dan kemudian ada yang mengulurkan tangannya, kemudian diangkat, pemain ini senang, ya. Semua orang suka diangkat, dan Tuhan tahu itu Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan mau mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Seperti kata Alkitab, bahwa kita ini akan terus naik, naik, dan naik. Menjadi kepala, bukan stuck, apalagi melorot menjadi ekor. Tuhan mau mengangkat kita, Tuhan mau mempromosikan hidup kita. Sehingga hidup kita hari ini itu seharusnya yang normal, seperti kata Alkitab, itu lebih baik daripada hari kemarin, dan hari-hari yang akan datang itu jauh lebih baik daripada hari ini. Oleh sebab itu di dalam kitab Amsal dikatakan bahwa jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Dan Daud tahu bahwa Tuhan suka mengangkat, Tuhan suka mempromosikan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, yang pertama, apa yang dikerjakan oleh Daud, biarlah ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa meneladani Daud, kita lihat bagaimana Daud hanya daripada seorang gembala dari 2-3 ekor kambing dombanya. Kemudian Tuhan angkat, Tuhan promosikan, Tuhan tinggikan, akhirnya menjadi raja yang hebat, raja terbesar dari Israel. Nah, rahasia yang pertama, yaitu Daud itu suka memuji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan bosan kalau hari-hari ini Alkitab terus mau mengingatkan kita, mengajarkan kita tentang pentingnya untuk memuji Tuhan. Dikatakan oleh Daud bahwa aku hendak memuji nama-Mu seterusnya dan selamanya. Ayat yang kedua dikatakan itu aku lakukan setiap hari. Diulang lagi. Aku hendak memuji Engkau, hendak memuliakan nama Tuhan seterusnya dan selamanya. Ya, apapun situasi yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, maka yang pertama, Bapak Ibu sekalian, mari memuji Tuhan itu harus taruh pada kehendak,
pada kemauan kita, bukan pada perasaan. Ya, tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Ainon, ya kan, sebelum ibadah beliau bilang begini, ya kan, nggak gampang, ya kan, apalagi kalau hatinya sedang susah, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya kita semua pernah susah dan kita pernah mengalami hal-hal yang tidak baik, ya. Nah, salah satu tips, salah satu sarannya gimana supaya kita tetap bisa memuji Tuhan di zaman yang modern begini, ya ada YouTube, ada Spotify, ya. Ada banyak sarana untuk kita bisa memutar atau memainkan lagu-lagu rohani. Biarlah ketika kita memutar lagu-lagu rohani itu, mulut lidah kita jangan menyanyi di dalam hati, tapi kita ikut untuk muji Tuhan seperti apa yang ada di dalam lagu-lagu itu. Dan itulah salah satu rahasia kesegaran dan awet muda daripada Ibu Yongki. Dan Ibu Yongki memuji Tuhan setiap hari, setiap waktu, nggak peduli apapun yang terjadi, termasuk ketika kami sekeluarga ini tidak enak badan, ketika meriang, ketika sakit, bahkan waktu tanggal 20 Maret tahun 2020, ya kan, kami semua kena sakit COVID-19 yang sangat parah, tetapi kami tidak pernah absen untuk memuji Tuhan. Bahkan ya sekarang New York lagi dilanda oleh triple demic, ya. Kami ini hampir sebulan loh sakit, batuk, nggak enak sekali badannya, tapi kami paksa untuk memuji Tuhan. Sebab ketika kita memuji Tuhan, di situ ada kuasanya. Waktu kita memuji Tuhan, Tuhan hadir. Itu rahasia yang pertama, bagaimana Tuhan bisa mengangkat dan mempromosikan Daud, dan Tuhan yang sama, Dia yang sanggup untuk mengangkat dan mempromosikan setiap kita. Yang kedua, ayat yang ketiga tadi berkata, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terduga. Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Dia jauh lebih besar dari setiap masalah kita. Tuhan itu jauh lebih besar daripada inflasi ekonomi yang terjadi. Tuhan kita Yesus Kristus jauh lebih besar daripada yang namanya krisis ekonomi. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus itu jauh lebih besar dari persoalan hidup kita. Tuhan yang maha besar itu jauh lebih besar daripada setiap beban hidup kita. Maka itu jangan pernah sombong dengan masalah yang kita hadapi. Masalah yang kita hadapi itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Dan masalah yang kita hadapi itu cuman sekedar nama. Sedangkan Yesus Kristus, Dia adalah nama di atas segala nama. Dia Tuhan Allah yang maha besar. Dikatakan Dia juga Tuhan yang maha kuasa. Ya, Dia nggak akan pernah kesulitan dan Dia nggak akan pernah bingung cara bagaimana untuk memulihkan dan mengangkat hidup kita. Alkitab bilang begini, orang benar itu boleh jatuh sampai 7 kali. Artinya, waktu orang benar itu jatuh, Tuhan itu sedih, Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan yang maha kuasa, maha besar itu, Dia sanggup untuk mengangkat dan menegakkan orang yang jatuh. Ya, entah itu jatuh di dalam dosa, entah itu jatuh di dalam bisnis, keuangan ekonominya, atau mungkin jatuh sehingga keluarganya tidak harmonis. Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Dia sanggup mengangkat dan memulihkan
kehidupan kita secara total dan sempurna. Dan kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dikatakan dari ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ya, kalau bisa ayat 8 dan 9 ini dihafal Bapak Ibu sekalian ya. Ayat 8, 9 dia bilang gini, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijanjikannya. Ya, mengapa Tuhan mau mengangkat hidup kita? Ini jawabannya. Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu panjang sabar. Bukan hanya sekedar sabar. Dia panjang sabar. Dan hatinya penuh dengan belas kasihan. Maka itu kalau ada di dalam maaf, kalau ada di dalam otak, pikiran, dan hati kita, bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu suka menghukum, Tuhan itu suka marah, please, 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 buang jauh-jauh pikiran itu. Ya kan? Karena khotbah-khotbah tentang Tuhan jahat, Tuhan suka menghukum, ya. Itu dikhotbahkan oleh orang-orang yang hatinya, maaf, belum disembuhkan. Dia lihat Tuhan yang kejam. Ya, memang kalau kita bersalah, Tuhan panjang sabar. Tuhan kasih waktu, Tuhan kasih kesempatan untuk bertobat. Baru kalau orang itu sudah dikasih waktu, kasih kesempatan tidak mau bertobat, maka Tuhan akan menghukum, ya. Karena tidak sekali-kali orang yang bersalah itu akan dilepaskan. Semua orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Tapi percayalah, Allah kita itu bukan Allah yang gampang marah, yang sakit darah tinggi, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Mungkin yang dikit-dikit marah itu suamimu, atau mungkin yang dikit-dikit marah orang tuamu, atau mungkin yang dikit-dikit marah itu tetanggamu, temanmu, atau manajermu, ya. Tapi Tuhan dikit-dikit nggak marah dia. Di sini jelas-jelas ditulis dia pengasih, penyayang, panjang sabar, dan baik kepada semua orang. Ya, semua orang itu siapa? Kita-kita ini yang ada di tempat ini, maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena dengan kebaikannya, Tuhan itu mau menunjukkan bahwa semua kita ini dikasih oleh Tuhan dan adalah kehendak Tuhan untuk mengangkat dan memulihkan hidup kita. Selanjutnya, dikatakan di ayat 15 dan ke-16, mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Ya. Jadi yang keempat ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, dia adalah sumber segala kebutuhan kita. Sekali lagi, bahwa Tuhan yang kita sembah, dia adalah sumber segala kebutuhan kita. Kalau bicara segala, itu ya segala. Kita butuh damai sejahtera, Tuhan kita sumbernya. Kita membutuhkan kesehatan, Tuhan itu sumber daripada kesehatan. Kita membutuhkan pemulihan keluarga, Tuhanlah sumber pemulihan keluarga. Kita membutuhkan sandang pangan papan. Di sini dikatakan bahwa Tuhan yang membuka tangannya dan berkenan untuk mengenyangkan kita. Dan kita-kita semua ini yang percaya kepada Yesus, itu kita semua telah dikenan oleh Tuhan. Maka itu tolak semua tuduhan-tuduhan di dalam hati kita yang mengatakan bahwa
Tuhan tidak berkenan kepada kita, itu bohong. Itu tipu muslihat iblis. Tuhan berkenan pada setiap kita untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Bahkan dikatakan ayat yang ke-19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ya, jadi Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Maka itu Tuhan mau mengangkat dan memulihkan kita. Hari ini kita sudah belajar dari Mazmur 145 bahwa Tuhan Allah itu sanggup untuk mengangkat kita dan Tuhan Allah berkehendak untuk mengangkat dan memulihkan hidup kita. Yang pertama, mari Bapak Ibu sekalian, biarlah memuji Tuhan menjadi kebiasaan kita mulai hari ini. Setiap hari, tidak ada hari tanpa memuji Tuhan. Yang kedua, bahwa Tuhan itu maha besar dan maha kasih. Dan yang ketiga, yang sangat penting, bahwa Dia baik, Tuhan itu baik, panjang sabar, dan penuh belas kasihan. Sekali lagi, Tuhan itu sabar kepada kita. Tuhan itu penuh belas kasihan kepada kita. Dan yang terakhir, tadi kita belajar bahwa Tuhan adalah sumber segala kebutuhan hidup kita. Amin. Berkati setiap anak-anakmu ini Bapa. Biarlah sebelum tahun ini berakhir, kami semua diangkat oleh Tuhan. Kami semua dipromosikan oleh Tuhan. Diberkati lebih daripada hari-hari yang kemarin. Mazmur 20 ayat yang ke-7 kami imani, kami amini, terjadi dalam hidup kami semua Tuhan. Kami mengalami kemenangan yang gilang gemilang dalam urusan ekonomi, keuangan, dan pekerjaan kami. Kami mengalami kemenangan yang gilang gemilang di dalam urusan keluarga dan rumah tangga kami. Kami mengalami kemenangan yang gilang gemilang atas semua persoalan di hati dan beban dalam kehidupan ini. Kami mengalami kemenangan yang gilang gemilang di semua aspek kehidupan kami. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena kasih dan kemurahan mula, oleh tangan mula, kami semua anak-anak-Mu mengalami kemenangan itu. Terima kasih Bapak, Engkau mengangkat kami, Engkau mempromosikan hidup setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin.